Ini ada kasus di mana ibu bunuh bayi. Ini psikolog bilang kemungkinan ibu mengalami postpartum depression. Marah-marah hebat malam itu dan marah-marahnya nggak logis. Itu postpartum apa baby blues? 1 dari 7 orang tua baru itu bisa mengalami namanya postpartum depression. Punya anak itu berkah, melahirkan itu berkah gitu ya. Tapi meskipun begitu, tidak sedikit juga ya kasus, kita dengar kasus misalnya ada orang tua yang menyiksa anaknya, bahkan masih bayi baru lahir gitu loh. Dan ada juga, banyak juga berita ibu tega, kalau mungkin bukan tega kali ya, banyak ditemukan ibu yang juga menyiksa atau bahkan membunuh Anaknya sendiri, menghilangkan nyawa anaknya sendiri padahal masih bayi gitu. Seperti ini ada artikel nih dari Kumparan. Ini barusan, biasa kan kalau aku suka browsing Instagram gitu-gitu ya. Ini ada kasus di mana ibu bunuh bayi. Ini psikolog bilang kemungkinan ibu mengalami postpartum depression. Jadi meninggalnya ini bayi laki-laki usia 5 bulan, terus udah gitu ditemukannya juga dalam keadaan membusuk dan sudah mengeluarkan belatung. Jadi udah saking kayaknya emang udah disiksa dan meninggal dan udah lama meninggalnya gitu. Nah, yang perlu diketahui oleh semua orang, terutama para suami ya sebagai support system dari keluarga, terutama istri, adalah postpartum itu sendiri adalah ada. Nah, makanya di episode kali ini gua akan lebih banyak bertanya kepada sang istri. Maksudnya adalah supaya teman-teman yang juga terutama laki-laki gitu ya, para suami, para calon suami tahu bahwa hewan bernama atau makhluk bernama postpartum itu ada. Dan gitu. Bukan karena lebay, bukan karena drama, bukan karena diada-adakan gitu. Ya memang ada. Nggak ada kegiatan, nggak ada drama gitu ya. Dan setelah melahirkan, ketika melahirkan di rumah sakit, drama itu muncul, masa-masa kritis itu muncul ketika si bayi dan si ibu melahirkan itu dibawa pulang ke rumah. Disitulah biasanya masa-masa kritisnya. Jadi gue mau cerita juga nih guys. Aku mau cerita. Jadi waktu itu setelah beberapa hari pulang ke rumah gitu ya, ada adaptasi lah karena juga ada pengasuh kan, dan itu juga baru, jadi kayak secara privacy kita juga agak sedikit mulai ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya kan kita nggak punya pengasuh karena ada ada bayi, kita jauh dari keluarga, pengennya ada orang yang handle kayak mandiin dia, kemudian tali pusar segala macam, karena habis sesar nggak mungkin bisa gendong atau jongkok gitu, jadi kita butuh orang gitu. Ya kan. Nah, malam itu memang si pengasuh ini sudah tidur karena begadang gitu ya, kita begadang. Biasanya karena kan dia belum tahu siang dan malam kan. Dia belum tahu siang dan malam, jadi menangis ya sesuka hati dia lah, sesuka hati si bayi. Dan biasanya kan kalau bapak-bapak tidur lalu bangun gitu, ibunya yang ngebangunin bapaknya gitu kan. Tolong. Jadi waktu itu ASI ditaruh di kulkas ya, mau diangetin gitu ya. Tolong angetin ASI yang itu karena ASI perah ya, ASI perah. Karena waktu itu sakit apa gimana gitu. Karena waktu itu posisinya masih belajar menyusui, terus mohon maaf putingnya tuh agak belah gitu loh. Jadi kalau misalnya langsung direct breastfeeding itu agak sakit. Makanya pas malam itu coba pakai ASI. Diganti dulu pakai ASI perah gitu. Nah, suaminya nih gue keluar lah gitu ya. Kan prosesnya harus diangetin, butuh waktu. Tiba-tiba dari dalam dia marah-marah hebat. Dia pikir gue lagi scrolling Instagram. Seperti biasanya, hal yang dia benci dari gue adalah gue sering scrolling. Itu berantem marah-marah hebat malam itu dan marah-marahnya nggak logis. Itu postpartum apa baby blues? Beda sih. Jadi kalau baby blues itu biasanya itu terjadi, ada penelitian yang bilang sekitar 50-75% ibu setelah melahirkan tuh mengalami namanya baby blues. Jadi kayak lebih ke perasaan nangis tanpa sebab, sedih tanpa sebab, marah tanpa sebab. Karena sebenarnya gini, ketika perempuan melahirkan itu
hal yang paling penting diketahui adalah hormon tuh berubah. Nah, hormon itu sangat memegang peranan penting untuk perempuan. Nah, sehingga ketika hormon itu berubah, maka mempengaruhi emosi, stabilitas dan lain-lain. Jadi kalau baby blues tuh kadarnya tidak seserius postpartum. Nah, kalau postpartum tuh kadarnya lebih serius dari baby blues, dan itu kalau kata penelitian terjadi 1 dari 7 orang tua baru itu bisa mengalami namanya postpartum depression. Dan kalau misalnya kelahiran yang pertama mengalami postpartum depression, itu ada kemungkinan resikonya itu bertambah 30% di setiap melahirkan. Jadi keparahannya dia akan naik. Kayak gitu. Makanya memang butuh diketahui dan butuh mendapatkan treatment, baik dari support sistemnya maupun kalau misalnya memang udah nggak handle, ya jangan malu untuk datang ke para ahlinya, medical. Gitu. Yang waktu itu kerasa apa sih? Yang waktu tiba-tiba itu kok jadi marah-marah, kok jadi nggak logis, ini kenapa? Dan kayaknya setelah gua ngobrol sama teman-teman juga, suami-suami juga ternyata mengalami hal yang sama, rata-rata loh. Sabar ya Bun. Jadi kalau yang aku rasakan ya, mungkin yang lain bisa beda ya. Jadi kalau misalnya dirasakan tuh kan kalau habis melahirkan tuh, apalagi ibu baru ya, anak pertama gitu, menyusui masih belum bisa, masih belajar. Kemudian terus yang namanya karena aku kemarin sesar, rasa sakit yang luar biasa itu after operasi sesar tuh masih ngenyut banget gitu. Terus badan tuh rasanya capek, lelah, rontok, tapi anak begadang, kita harus nyusuin. Terus ya banyak hal yang akhirnya menjadi beban gitu loh. Nah, beban-beban itu yang seharusnya bisa dibagi meskipun nggak bisa dibagi-bagi amat gitu, karena iya, tapi minimal bisa di sharing sebagian ke suami, ke orang-orang terdekat, ke support system kita. Oke. Sampai seberapa parah sih biasanya postpartum itu bisa merusak jiwa seorang perempuan atau mungkin seseorang gitu ya? Ada yang namanya postpartum psychosis. Jadi postpartum psychosis itu tingkat keparahannya lebih hebat lagi, dan itu yang mungkin bisa membuat seorang ibu tuh agak nekat dalam tanda kutip. Bahkan bagi orang awam gitu loh. Kan sebenarnya sih bukan karena dia nekat, tega, tidak tega, sayang, tidak sayang, enggak. Kita misalnya waktu itu aku ngerasa kenapa dia nangis terus, tapi bukan berarti aku nggak sayang sama dia. Cuman kayak bingung. Kenapa? Karena kita tuh masih awal, masih belajar apa maksud tangisan bayi, apa yang salah sama kita, apa suasananya kurang enak buat dia dan lain sebagainya gitu loh. Menerka-nerka gitu ya. Menerka-nerka, masih belajar. Terus belum lagi yang namanya habis melahirkan tuh kan perempuan, kalau aku sih ngerasa agak sedikit insecure ya. Banyak hal yang berubah dari kita, baik dari segi bentuk badan, dari segi macam-macam, banyak hal yang berubah gitu. Jadi ngerasa insecure aja. Tapi masalahnya guys, banyak pasangan, baik si istri maupun si suami tidak menyadari itu adalah postpartum atau misalnya katakanlah baby blues. Jadi yang terjadi adalah pertengkaran hebat di malam itu, pertengkaran yang tidak logis, dan akhirnya banyak juga yang berujung pada ya udah gue pergi aja gitu. Akhirnya seperti itu. Terus bukan malah mengidentifikasi ini apa. Ini apa. Jadi ketika seorang perempuan sudah tidak logis, ngomongnya udah nggak logis, berantemnya udah nggak logis, si suami ini harus logis gitu loh. Oh, ini jangan-jangan lagi baby blues nih, lagi kecapean nih. Jadi minimal dengerin aja, tapi kita bantuin gitu loh. Dengerin terus tapi kita bantuin gendongnya. Sabar-sabar lah ya. Sabar-sabar gitu kan. Karena bukan berarti si perempuannya drama, enggak. Tapi maksudnya lebih ke arah menata diri kita sendiri. Jadi perempuan juga butuh ruang untuk menata dirinya sendiri. Tapi di sisi lain kan ketika habis melahirkan kan kita harus banyak yang kita tangani di situ gitu loh. Ada banyak hal yang harus menjadi tanggung jawab kita gitu loh. Jadi makanya berikanlah ruang untuk para wanita ini menata hatinya, menata dirinya, menata rambutnya. Buru-buru menata rambut kalau habis melahirkan. Nah, apa sih sebetulnya kondisi-kondisi yang memang bisa memperparah postpartum dari si ibu? Yang ini juga perlu diketahui oleh suami dan juga keluarga. Ya, yang pertama sih historical ya. Jadi misalnya apakah memang pernah
ada turunan seperti itu. Ada ya gitu. pengaruh? Ada pengaruhnya. Tapi di sisi lain sebenarnya yang paling besar itu adalah support system ya. Jadi misalnya entah dia pernikahannya bermasalah kah gitu. Jadi misalnya kurang akur sama si suami sehingga si suami kurang menjadi support yang baik untuk istri, terus kemudian belum siap memiliki anak. Makanya di episode sebelumnya kan kita sudah pernah cerita ya soal bagaimana mempersiapkan seorang ibu dan seorang ayah, calon ibu dan calon ayah untuk bisa siap punya anak gitu. Terus kemudian selain itu juga kayak mohon maaf ya, maksudnya memiliki anak yang mungkin punya kebutuhan khusus yang sebenarnya mungkin setiap orang tua kan pengennya memiliki anak yang sehat, sempurna dan lain-lain, tapi ketika harus mendapatkan kondisi yang tertentu itu kan bikin drop bikin drop diri kita ya, sehingga itu menjadi tantangan yang cukup berat sih gitu. Oke. Nah, supaya bisa dicegah postpartum ini bisa dicegah nggak sih? Dan kalau memang bisa dicegah, gimana cara mencegahnya? Mungkin seorang ibu bisa memberikan tips kepada ibu-ibu yang lain dan juga kepada support system yang lain. Kalau dicegah gitu untuk bisa, pokoknya jangan sampai postpartum atau jangan sampai baby blues gitu ya, kayak susah deh. Tapi mungkin bisa untuk diminimalisir lah. Minimal tuh jangan dampaknya tuh nggak sampai amit-amit ya. Maksudnya jangan sampai membahayakan si anak atau membahayakan si ibu dan maupun rumah tangga gitu. Lebih ke arah ya misalnya gini, sebagai suami itu kita harus memahami istri harus seperti apa gitu loh kondisinya. Nah, yang paling penting adalah pertama, kurangin orang-orang yang berkunjung. Karena biasanya komennya netizen. Oh gitu ya? Itu ngaruh ya? Ngaruh dong. Jadi biasa aja nih kalau misalnya makin banyak yang berkunjung, iya anaknya kecil ya atau apa ya gitu. Kayak ya, gitu-gitu ya. udah deh. Jadi lebih baik handle aja diri sendiri dulu. Kita handle dulu sendiri gitu loh. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh jangan malu untuk minta tolong. Jadi menjadi ibu itu bukan berarti Wonder Woman, Superwoman yang bisa melakukan segala halnya gitu loh, enggak. Kalau memang nggak bisa ya minta tolong. Kalau memang nggak sanggup dalam kondisi yang memang lelah banget, bilang gitu loh. Lebih baik terbuka aja, jangan ragu untuk minta tolong. Kemudian yang ketiga itu yaitu berkaitan lagi sama yang namanya istirahat cukup, tidur cukup, makan yang baik ya kan. Terus kemudian isi diri kita tuh dengan hal-hal positif, boleh dengan olahraga, boleh dengan hal-hal lain. Kayak wangi-wangian gitu bisa nolong gak sih? Iya dong. Tapi kan, asal jangan sampai mengganggu pernafasan si bayi gitu kan. Itu juga kita sempat beli gitu kan. Benar. Jadi kayak membangun ambience supaya tetap waras saya sih. Tetap waras, tetap bisa berpikir dengan baik gitu loh. Jangan sampai kita akhirnya emosi meledak, nggak bisa mikir lagi, ya itu yang berbahaya. Nah, untuk para suami juga karena sang istri perlu momen-momen untuk tidur gitu ya. Pernah waktu itu jemur biak yang baru berapa hari dijemur dari jam berapa sampai jam berapa, terus udah gitu dihandle sendiri deh, diajak main dulu gitu segala macam, minta tolong si pengasuh untuk urus, terus habis itu kita ajak jalan-jalan kemana. Itu waktu itu sempat dari jam 9 sampai jam 12 lumayan tuh tidur kamu kan? Iya, bisa tidur. Dan itu berulang. Jadi tidurnya kualitas tidurnya tetap dijaga. Jadi sang suami juga harus bisa bantu di situ gitu ya. Itu support system yang. Nah, ada juga yang bilang begini, ini masuk akal nggak? Ekspektasinya jangan terlalu tinggi terhadap diri, menjadi ibu yang baik dan terhadap anak dan terhadap suami. Bener nggak itu? Bener banget. Jadi itu bener banget, ekspektasi jangan terlalu tinggi. Bahkan tuh kadang orang tuh ada ya beberapa terjadi, dia itu malah justru nggak mau punya anak karena dia takut tidak bisa menjadi ibu atau orang tua yang baik gitu. Padahal semuanya itu kan learning by doing juga ya. Jadi yang penting niat kita memang baik, ibadah, punya anak tuh kan juga salah satunya untuk ibadah juga kita. Nah, niat kita baik ya udah gitu loh, learning by doing gitu loh. Jadi ya ibaratnya nggak usah terlalu muluk-muluk lah gitu, tapi kita melakukan yang terbaik tetap. Karena ada satu quote yang aku baca dari sebuah riset juga nih guys. Jadi risetnya menyatakan bahwa kebanyakan ketika sang istri
atau sang ibu yang baru melahirkan melakukan kekerasan gara-gara postpartum adalah fokusnya di mana ibu itu sudah tidak tahan lagi terhadap tangisan bayi. Tapi sebetulnya masalah postpartum itu lebih dari itu. Iya. Karena ternyata ini masalah dari bagaimana perempuan memandang dirinya sendiri, sosial memandang si ibu itu terkait dengan konsep menjadi ibu yang baik. Iya. Dengan tekanan sosial yang seperti semakin kompleks seperti saat ini, ibu juga bekerja gitu ya. Itu ternyata menjadi konsep menjadi ibu baik itu juga perlu diperbaiki ya, perlu dipikirkan ulang oleh si ibu itu sendiri dan oleh si suami dan oleh keluarga sehingga itu tidak menjadi tekanan kepada si ibu. Betul. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, postpartum itu hanya terjadi pada perempuan atau laki-laki bisa? Suami bisa nggak? Aku nggak tahu. Katanya bisa. Itu bentuknya kayak apa? Jadi lebih ke arah logikanya nih ya, postpartum itu kan sama-sama mental ya, yang ibaratnya kena mental. Nah kayak gitu. Nah kalau suami itu kadang misalnya dia mendampingi istrinya melahirkan terus ngeliat darah kemana-mana, terus ngeliat misalnya si istri kesakitan luar biasa kayak gitu-gitu. Ada yang bisa jadi nggak mau berhubungan intim lagi, ada yang misalnya jadi nggak suka sama istrinya, ada gitu. Jadi postpartum tuh juga ya? terjadi juga si ke laki-laki. Jadi kayak semacam trauma gitu ya? Iya, trauma. Tapi jangan sampai trauma, jangan sampai trauma melahirkan, jangan sampai trauma menyaksikan istri melahirkan. Makanya itu kita perlu banyak sharing, perlu banyak berbagi, perlu banyak ngobrol sama orang. Ternyata ini tuh terjadi dan bisa dilalui dan bisa dicegah. Nah makanya pantengin terus Ruang Keluarga karena kita banyak sharing juga bersama teman-teman. Nantikan lagi episode berikutnya di Ruang Keluarga. Terima kasih, bye.